Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas tema dengan judul Hari Rabu Jokowi disebut hampir pasti reshuffle, dan inilah nama yang akan dilantik. Jokowi memang punya kebiasaan menarik ketika hendak melakukan reshuffle menteri. Kebiasaan itu adalah soal pemilihan hari. Jokowi sudah 5 kali melakukan reshuffle dan semuanya dilakukan di hari Rabu. Presiden Jokowi disebut akan segera melakukan reshuffle kabinet. Namun hingga kini belum diketahui kapan Jokowi akan mengumumkan perombakan kabinetnya. Entah kebetulan, entah tidak. Namun tercatat sudah 5 kali reshuffle kabinet Jokowi dilaksanakan pada hari Rabu. Menurut kalender Jawa, 3 reshuffle kabinet dilakukan pada hari Rabu Pon, sementara 2 reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu Pahing. Sebenarnya banyak yang memprediksi bahwa hari Rabu tanggal 21 April 2021 Jokowi akan melakukan reshuffle. Sebab itu merupakan Rabu Pahing, sebagaimana kebiasaan Jokowi yang melakukan reshuffle menteri pada hari Rabu Pahing atau Pon. Namun ternyata Rabu 21 April 2001 tidak ada reshuffle. Yang menjadi kebiasaan Jokowi melakukan reshuffle menteri adalah hari Rabunya. Sebab ada informasi yang cukup kuat, katanya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Jokowi akan melakukan reshuffle menteri dan melantik menteri baru. Kebetulan Rabu hari ini adalah Rabu Wage. Sebagaimana yang dilansir oleh media suara.com, Presiden Jokowi disebut-sebut hampir pasti bakal melakukan pergantian menteri atau reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Kabar perombakan kabinet itu diketahui dari rencana pelantikan 2 menteri Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada hari Rabu. Kabar itu dibenarkan oleh sumber media suara.com. Dari seorang pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan, ada 2 menteri yang akan dilantik oleh Jokowi, yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Menteri Investasi. Nadiem Makarim akan dilantik sebagai Mendikbudristek dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Selain itu, Jokowi juga disebut akan mengangkat Kepala Badan Riset dan Inovasi. Terkait siapa yang dilantik menjadi Kepala BRIN belum diketahui pasti. Nadiem sendiri sebelumnya menduduki posisi Mendikbud, jadi dilantiknya beliau menjadi Mendikbudristek tidak terlalu mengejutkan. Adapun Bahlil Lahadalia juga sebelumnya menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi ketika beliau dilantik menjadi Menteri Investasi, hal ini juga tidak mengejutkan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Istana Kepresidenan terkait pelantikan menteri-menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf tersebut. Seperti biasa, Jokowi memang kerap membuat kejutan. Jokowi bisa tiba-tiba mencopot dan melantik menteri. Jika memang Jokowi hanya melantik Nadiem dan Bahlil Lahadalia untuk mengisi pos menteri yang baru, maka bisa diambil kesimpulan kepentingan Jokowi melakukan reshuffle menteri memang hanya untuk mengisi jabatan menteri baru, bukan melakukan perombakan seperti pada reshuffle sebelumnya. Jokowi memang belum lama melakukan reshuffle menteri. Sekitar 4 bulan yang lalu pada akhir Desember tahun 2020, Jokowi sudah melakukan perombakan kabinet. Maka kecil kemungkinan pada reshuffle kali ini Jokowi akan melakukan hal yang sama. Sebab belum ada menteri yang tersandung kasus. Meskipun menteri Jokowi juga tidak semua membuat gebrakan, tetapi mereka juga tidak membuat hal-hal yang kontroversi dan menuai polemik. Rata-rata seperti berlomba-lomba mencari aman. Mungkin hanya Prabowo yang sempat menuai polemik dan publik meminta Jokowi untuk mencopot Prabowo. Namun sepertinya Jokowi masih menimbang untuk mencopot Prabowo, atau polemik yang dibuat oleh Prabowo mungkin masih dianggap aman oleh kacamata Jokowi. Jika memang Jokowi hanya akan melantik Nadiem dan Bahlil, maka pupus sudah harapan Partai PAN. Partai PAN adalah partai yang tanpa malu-malu mengharap jabatan menteri dari Jokowi. Padahal sudah jelas Partai PAN bukan partai pendukung pemerintah. Namun karena memang tak punya malu, Partai PAN sangat berharap dilirik oleh Jokowi. Jika benar Jokowi akan melantik Nadiem, nampaknya upaya Nadiem berkunjung ke kediaman Megawati serta silaturahmi ke PBNU nampak membuahkan hasil. Sebab sejak saat itu, tekanan agar Nadiem dicopot semakin berkurang.
bahkan tidak lagi terdengar. Nampaknya Nadiem mulai paham cara kerja dan akan langkah agar bisa bertahan di posisi menteri. Tidak cukup pintar dan profesional, tapi harus punya dukungan politik yang kuat. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Thank you.